namaku Alia. Usia pernikahanku dengan Rizal telah menginjak tahun ke-6. Kami bukan pasangan sempurna, tapi aku selalu percaya bahwa cinta, kesetiaan, dan komunikasi adalah kunci utama hubungan kami tetap harmonis. Rizal adalah pria mapan, berwajah tenang, dan pekerja keras. Kami membangun rumah tangga dari bawah, dari kos kecil di pinggiran kota hingga kini punya rumah sendiri di kawasan perumahan yang nyaman. Keinginanku untuk berangkat umroh sudah lama kupendam. Aku ingin membalas semua nikmat Allah yang kuterima, suami yang baik, rumah tangga yang damai, usaha butik online yang berkembang pesat. Dan akhirnya, dengan tabungan sendiri, aku mendaftar umroh. Rizal mendukung penuh, bahkan membantuku menyiapkan semua dokumen dan keperluan. Aku titip rumah ya, Mas. Tolong jaga semuanya baik-baik, ucapku malam sebelum keberangkatan. Aku melipat mukena putih dan memasukkannya ke dalam koper. Tentu, sayang. Kamu gak usah mikir apa-apa. Fokus ibadah aja di sana. Aku sama ibu akan jaga rumah, jawabnya sambil membelai rambutku. Ya, ibu akan tinggal di rumah selama aku pergi. Namanya Rani, janda sejak 5 tahun lalu saat ayah meninggal karena serangan jantung. Usianya baru 48 tahun, tapi penampilannya masih sangat terawat. Dandanannya selalu modis, kulitnya putih bersih, dan tubuhnya langsing. Kadang orang menyangka kami kakak adik jika sedang bersama. Ibu memang menikah di usia sangat muda, 16 tahun. Sejak itu, hidupnya hanya berputar mengurus keluarga. Setelah ayah tiada, aku tak tega membiarkannya hidup sendiri di desa. Maka kubujuk untuk pindah ke kota bersamaku. Awalnya beliau menolak, tapi setelah beberapa waktu, akhirnya luluh. Ibu tinggal di rumahku, di kamar lantai bawah yang sengaja kami siapkan untuk beliau. Alia, kamu tenang aja di sana. Ibu akan jagain rumah, bantu-bantu juga ngurus Rizal. Dia kan suka lupa makan kalau sendirian, kata ibu sambil mengecup pipiku. Aku tersenyum. Makasih, Bu. Aku memang tenang ninggalin rumah karena ada ibu. Waktu keberangkatan tiba. Rizal dan ibu mengantarku ke bandara. Saat aku masuk ke area keberangkatan, sempat kulihat Rizal menatap ibu dengan senyum kecil. Tapi aku tak menggubris. Kupikir itu hanya interaksi biasa menantu dan mertua. Aku terlalu sibuk menahan haru dan rasa syukur bisa berangkat ke Tanah Suci. Di Mekah, hari-hariku dipenuhi kegiatan ibadah. Rasa tenang dan haru tak henti-henti mengalir. Di depan Ka'bah, aku berdoa sungguh-sungguh untuk keluarga kecilku. Ya Allah, jaga suamiku, jaga ibuku, jaga rumah tangga kami. Limpahkan berkah dan lindungan MU pada mereka. Setiap malam, aku mengirim pesan pada Rizal. Kadang ia membalas cepat, kadang lambat. Kami juga beberapa kali video call, meski durasinya tak pernah lama. Sayang, aku lagi ngerjain kerjaannya. Maaf tadi nggak sempat angkat. Kamu sehat, kan? Katanya dalam salah satu panggilan. Alhamdulillah, sehat. Kamu juga ya, jangan lupa makan. Sama ibu gimana? Tanyaku. Baik, kok. Ibumu ibu sering masakin aku. Aku sampai naik berat badan nih, katanya sambil tertawa. Tapi aku merasa ada jeda aneh saat ia menyebut ibumu. Ya udah, baguslah kalau kalian akrab, kataku, mencoba menepis kegelisahan yang tiba-tiba muncul. Hari berganti. Seminggu di Tanah Suci terasa cepat sekali. Namun, semakin dekat waktu pulang, hatiku semakin tak tenang. Perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Aku mencoba berprasangka baik. Mungkin hanya rindu rumah. Tapi entah kenapa, salah satu tetangga mengirim pesan lewat WhatsApp. Mbak Alia, kapan pulang? Ibu betah banget di rumah ya? Hahaha. Aku membalas dengan ringan, iya, Bu Rani jagain rumah selama saya pergi. Tapi emoji senyum di akhir pesan itu terasa sinis. Beberapa kali aku mencoba menghubungi Rizal lewat video call, tapi katanya, lagi di luar, lagi di kamar mandi, lagi ngantuk. Tak ada satupun call yang ia angkat dalam 2 hari terakhir. Bahkan ibu pun tidak aktif di WhatsApp. Aku mencoba menghibur diri. Mungkin mereka sibuk. Mungkin sinyal jelek. Tapi pikiranku mulai dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk. Apa aku terlalu curiga?
Apa aku terlalu berlebihan? Ketika hari kepulangan tiba, aku sangat bersemangat. Kupikir semua ini hanya ilusi karena jauh dari rumah. Kupikir semuanya akan kembali seperti semula. Di bandara, tak ada yang menjemputku. Rizal hanya mengirim pesan, "Maaf, sayang. Aku ada meeting penting banget. Kamu bisa naik taksi dulu kan?" Aku terdiam cukup lama membaca pesan itu. Ibu pun tidak muncul. Bahkan tidak menelpon. "Lagi tidur, Alia? Tadi ibu habis minum obat sakit kepala," katanya lewat pesan singkat. Hatiku seperti diguyur air es. Dengan berat hati, aku naik taksi pulang. Saat tiba di rumah, kulihat mobil Rizal parkir di carport. Rumah tampak tenang. Rapi. Terlalu rapi. Aku buka pintu dengan hati-hati. "Alia?" Suara Rizal terdengar dari arah dapur. "Aku pulang, Mas." Ia keluar dengan ekspresi sedikit terkejut. "Oh, sudah sampai?" "Ya." "Maaf ya, tadi aku pikir kamu sore baru sampai." Ia mencium pipiku sekilas dan cepat-cepat kembali ke dapur. Aku naik ke kamar. Saat membuka koper untuk mengeluarkan oleh-oleh, aku melihat setumpuk pakaian yang bukan milikku di kursi. Baju tidur renda-renda milik ibu. Tapi, kenapa ada di kamarku? Aku bergegas membuka galeri HP Rizal yang masih tertinggal di meja kerja. Entah kenapa ia lupa menguncinya. Dan di sana, foto ibu duduk di sofa mengenakan daster tipis sambil tertawa menghadap kamera. Foto Rizal memeluk dari belakang, senyumnya lebar. Foto mereka berdua di atas tempat tidurku. Tanganku gemetar. Napasku sesak. "Apa-apaan ini?" teriakku dari kamar. Rizal panik naik ke atas. "Alia, ini nggak seperti yang kamu pikir." "Kau tiduri ibuku sendiri?" teriakku nyaring. Ibu tiba-tiba muncul di belakangnya, mengenakan baju rumahku. "Alia, dengarkan dulu penjelasan ibu." Aku menatap mereka berdua, tubuhku bergetar hebat. Aku merasa seperti ditikam berkali-kali di dada. Tidak ada penjelasan untuk ini. Aku pergi untuk ibadah, menitipkan rumah dan suami, dan kalian malah mengkhianatiku begini. Rizal mendekat. "Kami wilaf, Alia. Aku kesepian dan ibumu, dia perhatian. Kamu terlalu sibuk dengan hidupmu sendiri." "Aku sibuk? Aku bahkan umroh pakai uangku sendiri. Aku kerja banting tulang demi kita. Dan ini balasannya." Ibu menangis. Tapi air mata itu tak bisa menyentuh hatiku. "Maafkan ibu." Ibu cuma merasa sendiri, dan Rizal. "Cukup," teriakku sambil menunjuk pintu. Keluar dari kamarku. Dari rumahku. Mereka berdiri terpaku. Tapi aku tak peduli lagi. Aku tidak akan menangis di hadapan mereka. Aku hanya berkata dalam hati, "Kalian akan menyesal." Aku pastikan itu. Aku duduk terpaku di pojok kamar, mencoba mencerna pengkhianatan yang baru saja kutemukan. Hati dan pikiranku kalut. Aku tak tahu harus menangis, marah, atau tertawa getir. Suami dan ibuku sendiri, dua orang yang paling aku percayai, menusukku dari belakang. Luka ini terlalu dalam. Bukan hanya tentang kesetiaan yang dikhianati, tapi juga rasa hormat yang direnggut oleh wanita yang telah melahirkanku. Beberapa jam setelah ledakan emosiku, aku mengurung diri di kamar. Tidak peduli meskipun ku dengar ibu menangis di ruang tengah. Tak peduli Rizal mencoba mengetuk pintu dan menyodorkan permintaan maafnya lewat secari kertas. Aku hanya menutup pintu, mematikan lampu, dan memeluk mukena yang kubawa dari tanah suci. Bayangan wajah ibu saat mencium pipiku di bandara masih jelas terngiang. "Jangan khawatir, kamu tenang aja di sana. Ibu jaga rumah," katanya. Dan sekarang, rumah itu bukan dijaga, tapi dinodai. Aku kembali membuka galeri foto di HP Rizal. Tangan gemetar, tapi aku terus menggulir layar. Ada banyak foto yang selama ini ia sembunyikan. Foto-foto selfie ibu di dapur, di ruang tamu, bahkan di kamar mandi. Beberapa disertai caption cabul yang tak layak kubaca. Mereka bahkan merekam suara tawa mereka sambil menonton film di kamar. Suara ibu memanggil Rizal dengan manja, dan Rizal memanggilnya dengan sebutan, "sayang," yang selama ini hanya kuterima dari bibirnya. Ya Allah, aku beristighfar, tapi suaraku tercekat. Aku tak kuat. Aku butuh udara.
Kupaksa kakiku berdiri. Dengan wajah pucat, aku keluar dari kamar. Ibu sedang duduk termenung di ruang tamu, matanya bengkak. Tapi aku tak merasa kasihan. Tidak sedikit pun. Rizal berdiri dan langsung menghampiriku. Alia, dengarkan aku dulu. Keluar dari rumahku, ucapku datar, tanpa menatap wajahnya. Aku bilang, semua ini terjadi karena keadaan. Aku kesepian. Kamu terlalu fokus dengan dirimu sendiri. Ibumu selalu ada, dan aku cuma manusia biasa. Aku tertawa kecil, getir. Ilaf, kamu pikir kata, Bilaf, bisa menyembuhkan hatiku? Kamu manusia biasa? Lalu aku ini apa, Rizal? Aku ini istrimu. Aku bukan cuma fokus ke diriku sendiri, aku kerja, aku rawat rumah ini, aku bahkan berangkat umroh pakai uangku sendiri. Tapi kamu selingkuh dengan ibuku sendiri. Cukup, bentakku. Aku tidak mau mendengar satu kata pun lagi darimu. Pergi. Malam ini juga. Rizal mencoba menyentuh lenganku. Aku menepisnya keras. Jangan sentuh aku. Lalu aku menatap ibu. Dan ibu, bagaimana bisa? Apa ibu nggak ingat aku ini anakmu? Darah dagingmu? Apa masih kurang laki-laki di dunia ini sampai harus rebut suami anak sendiri? Ibu menunduk. Ibu minta maaf, Alia. Ibu nggak tahu kenapa ibu bisa sampai seperti ini. Aku mencibir. Ibu nggak tahu? Itu karena ibu nggak punya batas. Ibu terlalu sibuk memelihara kecantikan luar, tapi membusuk di dalam. Malam itu, aku mengunci kembali kamar, membiarkan mereka tidur di ruang tamu. Tapi tidak ada yang bisa kutiduri. Aku hanya duduk bersandar di pojok ranjang sambil terus mengingat kenangan-kenangan manis yang kini terasa menjijikkan. Pagi harinya, aku mengemasi koperku. Aku tak sanggup lagi berada di rumah itu. Rumah yang dulunya penuh doa dan kebahagiaan, kini terasa seperti tempat laknat. Aku pergi tanpa bicara lagi pada mereka. Aku menumpang di rumah sahabatku, Intan, yang sudah kukenal sejak SMA. Dia menyambutku dengan pelukan hangat tanpa banyak tanya. Kamu boleh cerita kapanpun kamu siap, Alia. Yang penting kamu aman dulu di sini, katanya sambil menyodorkan teh hangat. Air mataku jatuh sendiri, tanpa suara. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan kembali membuka media sosial. Aku butuh tempat untuk meluapkan semua, dan entah kenapa, dunia maya terasa lebih mendengarkan daripada dunia nyata. Kutulis sebuah postingan panjang di Facebook. Bayangkan kamu pergi ke tanah suci untuk beribadah, meninggalkan rumah dan orang-orang yang paling kamu cintai. Lalu ketika kembali, kamu menemukan bahwa suamimu tidur dengan ibumu sendiri. Aku tidak sedang menulis drama. Ini kenyataan. Ini hidupku. Untuk kalian yang selalu memuja hubungan suami istri yang terlihat harmonis di luar, berhentilah iri. Karena kadang, kerapuhan rumah tangga justru tersembunyi di balik senyuman paling manis. Dan untuk seorang ibu yang seharusnya menjaga kehormatan anaknya, aku hanya bisa mendoakan, semoga suatu hari nanti kau tahu bagaimana rasanya dihianati orang yang paling kau cintai dan kau percaya. Postingan itu viral dalam waktu kurang dari 24 jam. Puluhan ribu orang membagikan. Ribuan komentar membanjiri kolomnya. Sebagian besar mendukungku, menyemangatiku. Tapi ada juga yang mencibir. Makanya jangan tinggalin suami lama-lama. Ibunya juga terlalu seksi, sih. Harusnya jaga penampilan. Yah, berarti suaminya emang gak cinta sejak awal. Aku membaca semuanya. Sakit, marah, tapi sekaligus merasa sedikit lega. Setidaknya dunia tahu bahwa aku tidak diam. Bahwa aku tidak akan menyembunyikan luka ini demi citra keluarga harmonis yang palsu. Intan menemaniku mengurus segala dokumen untuk gugatan cerai. Ia juga mengenalkan pengacara perempuan yang cukup berpengalaman menangani kasus rumah tangga dengan skandal seperti ini. Kalau kamu mau, kita bisa masukkan pasal perzinahan. Apalagi ada bukti visual, kata pengacara itu saat melihat foto-foto dan rekaman dari ponsel Rizal yang sudah kucadangkan ke laptop. Aku mengangguk. Saya nggak mau membalas mereka dengan kekerasan. Tapi saya mau mereka menyesal. Di tengah proses gugatan itu, kabar mulai menyebar ke keluarga besar. Kakak ayah, Paman Hadi,
menelponku sambil menangis. Alia, Om gak percaya Rani bisa begitu? Dia dulu wanita paling sabar yang Om kenal. Orang bisa berubah, Om. Termasuk Ibu. Keluarga besar gempar. Apalagi setelah tahu bahwa Rizal bukan hanya berselingkuh dengan ibu, tapi juga menyalahkan aku di hadapan beberapa kerabat. Alia terlalu sibuk kerja, terlalu sok mandiri, katanya dalam sebuah grup keluarga. Tapi semua balik menyerangnya ketika fakta dan bukti-bukti kuungkapkan di pengadilan dan media sosial. Karir Rizal hancur perlahan. Ia bekerja di perusahaan konsultan syariah. Begitu skandal ini mencuat, klien-klien mereka mundur. Nama baik perusahaan tercemar. Dan akhirnya, Rizal dipecat. Sedangkan ibu, komunitas pengajian dan arisan yang dulu sangat memujanya, kini menjauh. Tak sedikit yang mencibir, bahkan tak mau duduk berdekatan dengannya. Karma sosial memang tak terlihat, tapi perlahan-lahan bekerja. Beberapa minggu kemudian, aku kembali duduk di balkon rumah Intan. Sore itu langit mendung. Aku menyesap kopi panas dan membiarkan angin menyapu wajahku. Kamu kuat banget, Alia, kata Intan yang duduk di sampingku. Aku menggeleng pelan. Bukan kuat. Aku cuma sudah terlalu capek untuk menangis. Lalu, apa rencanamu setelah ini? Aku tersenyum tipis. Aku akan mulai dari nol. Bangun lagi usaha butikku. Mungkin pindah ke kota lain. Aku ingin hidup damai. Tanpa mereka. Intan mengangguk. Dan kalau suatu saat mereka datang memohon maaf? Aku memandang langit kelabu. Maaf bisa kuberikan. Tapi tempat di hatiku sudah tak bisa mereka isi lagi. 2 bulan setelah pengkhianatan itu terbongkar, aku resmi bercerai dari Rizal. Prosesnya berjalan cepat karena semua bukti sudah cukup kuat, foto, video, rekaman suara, bahkan beberapa testimoni dari tetangga yang mengaku pernah melihat kemesraan mereka di depan rumah saat aku masih berada di Tanah Suci. Sidang terakhir ditutup dengan keputusan hakim yang tegas, pernikahan kami dibatalkan karena perzinaan berat. Aku duduk diam di ruang sidang, mengenakan gamis hitam dan jilbab abu-abu. Wajahku tenang, tapi hatiku tetap bergetar. Bukan karena cinta, tapi karena luka. Luka yang tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Rizal duduk di seberangku, wajahnya pucat. Ia sudah jauh berbeda dari pria yang dulu kupercaya sebagai suami. Tatapannya kosong, bahkan tak berani menatapku langsung. Ibu tidak datang ke sidang, katanya sakit. Tapi aku tahu, bukan karena sakit badan, melainkan karena malu. Setelah sidang selesai, aku berdiri dan berjalan keluar. Di depan ruang sidang, wartawan sudah menunggu. Ceritaku yang viral membuat banyak media lokal ingin meliput langsung proses perceraianku. Aku sempat diminta wawancara, tapi aku menolak dengan sopan. Aku bukan selebriti. Aku hanya perempuan biasa yang sedang bertahan hidup, kataku pada salah satu reporter. Aku melangkah pergi, meninggalkan gedung pengadilan dengan hati yang walau remuk, tapi lebih ringan dari sebelumnya. Aku merasa bebas. Tidak lagi terikat pada rumah penuh kebohongan. Tidak lagi dibebani peran sebagai istri dari pria yang tak tahu diri. Hari-hariku setelah itu kuisi dengan bangkit pelan-pelan. Aku kembali fokus pada bisnis butik onlineku. Dalam waktu singkat, aku menggandeng vendor baru dan memperluas pasaran keluar kota. Banyak pelanggan datang bukan hanya karena produknya, tapi karena mereka tahu siapa aku. Seorang wanita yang dikhianati, tapi tidak diam. Beberapa klien bahkan datang khusus ke rumah Intan, tempatku tinggal sementara, hanya untuk mengobrol dan menyemangati. Salah satu di antaranya adalah wanita parubaya bernama Bu Ratna, pemilik beberapa toko pakaian di pasar grosir Tanah Abang. Alia, kamu tahu nggak? Cerita kamu itu jadi pembuka mata bagi banyak perempuan. Kita terlalu sering diam waktu disakiti, takut dibenci, takut dianggap kurang taat, ucapnya suatu hari sambil menyesap teh di ruang tamu. Aku hanya mengangguk. Aku juga dulu takut. Tapi sekarang aku tahu, diam bukan bentuk taat. Diam kadang justru membuka pintu kehancuran yang lebih besar. Bu Ratna tersenyum dan menepuk bahuku. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buka toko offline. Kita kerja sama. Itu tawaran besar. Tanpa pikir panjang, aku menerimanya. Dan dari situlah titik balikku dimulai. Tapi bukan berarti semuanya berjalan mulus.
Rasa sakit itu belum hilang. Kadang di malam hari, saat semua pekerjaan selesai, aku menatap langit-langit kamar dan bayangan wajah ibu serta Rizal kembali muncul. Aku membayangkan bagaimana mereka bisa tertawa bersama, tidur bersama, makan bersama, di rumah yang aku bangun dari keringatku sendiri. Sakit itu datang seperti gelombang. Tak bisa diprediksi, tak bisa dicegah. Tapi setiap kali rasa itu datang, aku genggam kuat Quran kecil yang kubawa dari tanah suci. Aku bisikkan dalam hati. Alia, kamu kuat. Kamu bisa melewati ini. Allah menyaksikan semuanya. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa rumah yang dulu kutinggali dengan Rizal kini dijual. Ternyata setelah aku pergi, Rizal dan ibu tak bisa membayar cicilan rumah karena Rizal kehilangan pekerjaan. Rumah itu adalah milik bersama, tapi atas saran pengacaraku, aku ajukan surat keberatan untuk mencegah penjualan sepihak. Aku pergi ke rumah itu dengan pengacara. Rumah yang dulu hangat kini tampak sepi, halaman tak terurus, dan pagar mulai berkarat. Rizal keluar dalam keadaan berantakan, berkumis tipis tak terurus, wajahnya sayu, dan tubuhnya lebih kurus. Kenapa kamu ke sini? Tanyanya lemah. Rumah ini masih atas namaku. Dan kamu tak berhak menjualnya begitu saja, kataku tenang. Ia menghela napas. Kami butuh uang, Alia. Aku kehilangan pekerjaan. Ibumu, dia juga kena kanker payudara. Kami butuh biaya pengobatan. Aku terdiam. Kanker? Tapi aku cepat mengembalikan fokusku. Kamu masih punya keluarga lain. Jual barangmu sendiri. Bukan rumah ini. Rizal menatapku dengan mata merah. Kamu benci sekali, ya? Aku mendekat satu langkah dan menatapnya tajam. Bukan benci. Aku hanya ingin kamu belajar menyesal. Kamu dan ibu sudah menusukku dari belakang. Sekarang, rasakan apa yang kalian tanam. Aku dan pengacaraku mengambil dokumentasi rumah dan mengajukan surat penyitaan sementara karena status Gonogini belum diselesaikan sepenuhnya. Keesokan harinya, aku unggah foto rumah itu ke media sosial. Tapi kali ini bukan dengan nada kemarahan. Dulu rumah ini tempat tawa dan doa. Kini ia saksi dari pengkhianatan dan kehancuran. Tapi aku bersyukur, karena dari sinilah aku belajar jadi lebih kuat. Jika kau sedang dihancurkan oleh orang yang kau percaya, jangan jatuh terlalu lama. Bangkit. Tunjukkan bahwa kamu bisa berdiri lebih tinggi tanpa mereka. Postingan itu kembali viral. Dan tanpa kuduga, seorang jurnalis dari media nasional menghubungiku dan meminta izin membuat film pendek berdasarkan kisahku. Bukan untuk dramatisasi, Mbak. Tapi untuk edukasi perempuan-perempuan lain agar tidak membiarkan dirinya dihancurkan oleh pengkhianatan, katanya lewat telepon. Aku pikir-pikir. Lalu kujawab, boleh. Tapi pastikan alurnya bukan tentang pembalasan dendam, tapi tentang kebangkitan. Sementara itu, kabar tentang ibu yang sakit menyebar. Beberapa keluarga besar mulai kasihan. Tapi mereka juga tak tahu harus berbuat apa. Ibu kini tinggal di kontrakan sempit bersama Rizal. Tak ada yang menjenguk, tak ada yang membantu. Salah satu tetanggaku, Mbak Fitri, mengirim pesan. Alia, ibumu kurus banget. Aku lihat kemarin di apotek, jalan aja kayak goyah. Dia sempat bilang kangen kamu. Aku hanya membaca pesan itu tanpa membalas. Ada konflik batin yang besar dalam diriku. Bagaimanapun juga, dia ibu kandungku. Perempuan yang dulu mengajariku berjalan, memasakkan makanan favoritku, dan menangis di hari pernikahanku. Tapi luka yang dia tinggalkan terlalu dalam. Luka itu masih basah, dan aku tak tahu kapan akan kering. 3 bulan setelah itu, toko baruku resmi dibuka. Sebuah butik kecil di sudut pusat perbelanjaan baru yang ramai. Aku beri nama, Rania WR, gabungan dari namaku dan nama ibu. Aneh, mungkin. Tapi aku ingin mengingat semua luka itu, bukan untuk dendam, melainkan sebagai pelajaran. Di hari pembukaan, Intan berdiri di sampingku, memotong pita simbolis. Selamat ya, Alia. Lihat kamu sekarang, siapa yang menyangka? Aku tersenyum. Aku juga nggak nyangka. Tapi mungkin memang begini caranya Allah menguatkan. Banyak pelanggan datang, termasuk beberapa pengusaha fashion yang dulu tak pernah melirik usahaku. Mereka memberi pujian, dukungan,
bahkan tawaran kerja sama. Hari itu aku pulang dengan senyum lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku tertidur tanpa mimpi buruk. Suatu malam, aku menerima surat tanpa nama di rumah kontrakan yang kini kutempati. Isinya singkat, tapi menusuk. Alia, kalau suatu hari nanti aku pergi lebih dulu, jangan simpan benci terlalu lama. Karena ibu benar-benar menyesal. Maaf. Tulisannya adalah tulisan tangan ibu. Aku menatap kertas itu lama sekali. Jantungku berdetak tak karuan. Air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan. Tapi aku tidak langsung menjawab. Aku lipat kertas itu, kusimpan di bawah sajadah. Biarlah waktu yang membantuku memutuskan, apakah luka ini akan berubah jadi maaf, atau tetap menjadi duka. Yang jelas, aku tidak akan membiarkan pengkhianatan itu merampas masa depanku. Aku telah bangkit, dan aku akan terus berjalan. Namanya dendam, seringkali membakar hati. Tapi dendam yang kusimpan bukan untuk menghancurkan dengan emosi. Aku ingin membuat mereka mengerti bahwa yang mereka lakukan bukan hanya menyakitiku, tapi menghancurkan sebuah fondasi yang susah payah kubangun. Dan untuk itu, mereka harus merasakannya dengan perlahan, tanpa suara, tanpa teriakan, hanya kenyataan yang menampar. Beberapa bulan setelah membuka butik Rania Wear, aku memutuskan mencari tahu lebih jauh tentang kehidupan Rizal dan ibu. Bukan karena masih peduli, tapi karena aku ingin tahu seberapa dalam mereka terjerumus dalam lubang yang mereka gali sendiri. Aku menyewa seorang freelance investigator, kenalan dari sahabatku Intan yang biasa menangani riset pasar. Orangnya rapi, penuh catatan, dan bisa dipercaya. Dalam 2 minggu, dia kembali dengan laporan lengkap. Rizal sekarang bekerja sebagai sopir pribadi seorang pengusaha. Gaji kecil. Sering bolak-balik ke rumah sakit karena Bu Rani sering kontrol kemoterapi, katanya sambil menyerahkan amplop berisi dokumen. Aku membacanya dengan perlahan. Tertulis juga bahwa mereka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Beberapa barang mereka sudah dijual, termasuk perhiasan dan sisa barang-barangku yang dulu tak sempat kubawa. Kalau ibu kamu, lanjutnya hati-hati, kondisinya makin parah. Stadium 3. Tapi mereka kesulitan biaya. Sudah coba BPJS tapi banyak obat yang tidak ditanggung. Aku hanya mengangguk. Ada rasa sesat. Tapi aku mengingatkan diri sendiri, ini bukan waktunya untuk luluh. Sore itu, aku duduk di butikku sambil menyeduh teh. Ruangan wangi melati. Di luar, pelanggan datang silih berganti. Salah satu di antaranya adalah seorang wanita sosialita bernama Bu Laila, pemilik salon kecantikan ternama. Kamu ini ya, Alia? Cantik, mandiri, sukses. Saya suka sekali semangatmu, katanya sambil mencoba gaun dari koleksi terbaru. Terima kasih, Bu. Semua ini karena dukungan orang baik seperti ibu juga. Bu Laila tertawa. Kita kerja sama yuk. Aku lagi cari model untuk kampanye salonku. Mau ambil wajah perempuan survivor yang kuat. Kamu cocok. Aku sempat terdiam. Saya? Model? Iya. Bukan model profesional. Tapi kamu mewakili banyak perempuan. Cerita kamu itu inspiratif. Tawaran itu aku terima. Dan dari situ, wajahku mulai muncul di beberapa baliho kecil dan katalog salon. Bukan sebagai selebriti, tapi sebagai lambang perempuan yang bangkit setelah dihancurkan. Dan rupanya, kabar itu cepat sampai ke telinga Rizal dan ibu. Beberapa minggu kemudian, seseorang mengirim surat ke butik. Dari tulisan tangannya, aku langsung tahu itu dari Rizal. Alia, aku melihat baliho kamu tadi pagi. Kamu semakin bersinar. Dan aku semakin merasa tak pantas menyebut diriku pernah menjadi bagian dari hidupmu. Aku tahu kamu tak akan pernah memaafkan kami. Tapi jika suatu hari kamu mau bicara, aku akan selalu menunggu. Aku merobek surat itu. Bukan karena marah. Tapi karena aku tahu, aku tak butuh kata-kata penyesalan dari orang yang membuang kehormatan demi nafsu sesaat. Lalu aku mulai bergerak lebih nyata. Aku membeli kembali rumah lamaku lewat proses lelang. Karena status Gonogini sudah diputuskan pengadilan, aku punya hak atas 70% nilai rumah, dan sisanya diberikan pada Rizal. Tapi karena dia tak mampu membayar bagian bagiku, rumah itu resmi jatuh ke tanganku. Rizal hanya bisa pasrah.
Ia bahkan tak muncul saat proses administrasi. Begitu rumah itu resmi kembali padaku, aku renovasi total. Cat ulang, ganti perabot, buat musola kecil di dalamnya. Lalu kubuka rumah itu untuk jadi rumah singgah wanita-wanita korban KDRT dan pengkhianatan. Kuberi nama, Rumah Harapan Alia. Program itu menuai perhatian. Beberapa lembaga sosial mengajukan kerjasama. Bahkan ada media televisi swasta yang datang meliput. Kenapa memilih rumah ini, Mbak Alia? Tanya seorang reporter. Aku menatap kamera dan berkata mantap, karena disinilah luka paling dalamku terjadi. Dan dari tempat inilah, aku ingin luka-luka perempuan lain bisa disembuhkan. Berita itu disiarkan di televisi. Aku tidak tahu apakah Rizal dan ibu menontonnya. Tapi beberapa hari kemudian, seseorang datang ke rumah singgah itu. Seorang gadis remaja kurus, tampak lusuh, dengan tas kecil di tangan. Namaku Rara. Aku keponakan jauh dari Bu Rani, katanya pelan. Beliau bilang, kalau aku nggak punya tempat tinggal, coba datang ke rumah ini, katanya pemiliknya perempuan kuat yang pernah jadi korban juga. Aku tertegun. Ibu masih mengingat rumah ini? Aku menampung Rara dengan senang hati. Dan dari mulutnya, aku mendengar banyak hal yang tak pernah kuduga. Bu Rani sering cerita tentang kamu, Mbak. Tiap malam dia doa, katanya ingin kamu maafin dia sebelum ajal datang. Aku tercekat. Beberapa hari setelah itu, aku memutuskan pergi ke rumah kontrakan tempat ibu tinggal. Dengan langkah mantap, kuturuni gang sempit hingga tiba di sebuah rumah mungil yang cat temboknya sudah mengelupas. Kuketuk pintu perlahan. Tak lama, Rizal membuka pintu dengan ekspresi terkejut. Aku ingin bertemu ibu, kataku singkat. Rizal menunduk dan mempersilakan masuk. Ruangan itu pengap, penuh dengan bau obat-obatan. Di pojok kamar, kulihat sosok ibu terbaring, jauh berbeda dari wanita glamor yang dulu menari-nari di rumahku. Matanya terbuka perlahan. Alia, ucapnya lirih. Aku duduk di kursi dekat ranjang. Hatiku tak karuan. Aku tidak tahu harus bicara apa. Tapi akhirnya, ibu yang bersuara duluan. Kamu kelihatan kuat sekali, Nak. Ibu Walu. Ibu tak pantas kau panggil ibu lagi. Aku menggenggam tangannya yang kurus. Aku datang bukan untuk menuntut. Aku hanya ingin melihat matamu dan mengatakan, aku sudah melepaskan semuanya. Ibu menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku pun menangis. Tapi bukan karena benci. Bukan karena luka. Melainkan karena aku akhirnya bisa melepaskan beban itu. Aku pulang dengan hati lega. Dan malam itu, aku tidur tanpa mimpi buruk. Keesokan harinya, Rizal menghubungiku. Katanya ibu ingin menitipkan satu kotak kecil. Saat kubuka, isinya adalah surat-surat lamaku waktu kecil, foto-foto masa kecil kami, dan selembar kertas yang ditulis tangan. Alia, kamu anak yang kuat, jauh lebih kuat dari ibu. Maafkan aku yang mencoreng cinta itu. Tapi aku tahu, kamu akan jadi cahaya untuk perempuan lain. Teruslah berjalan. Jangan menoleh ke belakang. Karena ibu tak ingin jadi beban lagi. Rani, surat itu kulipat dan kubingkai. Bukan untuk dipajang, tapi sebagai pengingat. Bahwa dari pengkhianatan terbesar pun, seseorang masih bisa memilih untuk memaafkan. Dan balas dendam yang sesungguhnya bukan dengan membalas, tapi dengan menjadi lebih bahagia dari sebelumnya. Hari-hari setelah pengkhianatan itu seperti neraka yang perlahan membakar luka di dada Alia. Ia telah memutuskan untuk tidak menangisi sesuatu yang tidak layak diperjuangkan. Hatinya yang dulu lembut kini mulai mengeras. Ia sadar, jika ia terus meratapi luka, maka ibunya dan suaminya justru akan melenggang bahagia tanpa beban. Tidak. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Alia bangkit dari keterpurukan. Ia mulai menyusun rencana, bukan rencana penuh amarah dan kekerasan, tapi rencana yang elegan, balas dendam yang akan membuat keduanya menyesal sepanjang hidup. Ia ingin mereka belajar bahwa menghancurkan seseorang bukan perkara ringan. Bahwa karma, terkadang datang dengan wajah lembut dan langkah anggun. Langkah pertama, Alia menyewa jasa pengacara. Ia mendatangi kantor hukum dengan segudang bukti yang sudah ia simpan rapi. Foto-foto Rizal dan Rani, rekaman suara,
hingga tangkapan layar obrolan keduanya di ponsel milik Rizal yang diam-diam ia salin sebelum pergi dari rumah. Semua bukti itu jelas menunjukkan adanya perselingkuhan. Saya ingin menggugat cerai suami saya, dan jika mungkin, saya ingin tuntut hak atas harta bersama serta kompensasi moral atas perselingkuhannya dengan ibu kandung saya, ucap Alia mantap di depan pengacaranya. Sang pengacara sempat terdiam, lalu berkata, kasus ini sangat tidak lazim, dan pasti akan mengguncang banyak pihak. Tapi dengan bukti sekuat ini, kita bisa menang. Saya akan bantu. Langkah kedua, Alia mulai membagikan kebenaran kepada keluarga besar dan kerabat dekat. Bukan dengan nada amarah, tapi dengan bahasa yang tenang dan penuh kesedihan. Ia hanya ingin mereka tahu siapa yang sebenarnya mengkhianatinya. Keluarga dari pihak ayahnya sangat terpukul. Mereka tidak percaya Rani, janda dari anak tertua mereka, bisa melakukan hal sejijik itu. Salah satu tantenya bahkan menangis saat mendengar kisah lengkap dari Alia. Kamu anak kuat, Alia. Kami semua di belakangmu. Kalau almarhum ayahmu masih hidup, mungkin dia akan mati 2 kali karena ini, ujar sang tante sambil menggenggam tangan Alia erat. Langkah ketiga adalah pukulan telak, publikasi kasus ke media sosial. Alia menulis thread panjang di akun pribadinya, yang kini memiliki ribuan pengikut sejak kisah awalnya sempat viral saat ia curhat setelah pulang dari umroh. Ia menuliskan kisahnya dengan kalimat yang tak mengumbar kebencian, namun cukup jelas untuk membuat pembaca merasakan luka yang ia derita. Judul threadnya sederhana namun mengguncang. Ketika ibumu tidur dengan suamimu saat kau sedang berdoa di Tanah Suci. Thread itu meledak. Dalam waktu 2 hari, jutaan warganet membaca dan membagikan kisah Alia. Tagar doa yang dikhianati dan ibu durhaka sempat trending di berbagai platform. Banyak media online mengangkat kisahnya. Beberapa talk show bahkan mengundangnya sebagai narasumber. Namun Alia menolak tampil di TV. Ia tidak ingin wajahnya dipajang untuk dikasihani. Baginya, cukuplah kebenaran yang diketahui orang. Di sisi lain, kehidupan Rizal dan Rani mulai berantakan. Rizal yang sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan ekspor milik sahabat ayah Alia, dipecat secara tidak hormat setelah sang pemilik membaca thread Alia dan mengenal wajah Rizal. Perusahaan itu menjunjung tinggi nilai keluarga dan moral. Tidak ada toleransi untuk pengkhianatan seperti itu. Sedangkan Rani, ibu yang dulu selalu tampil cantik dan dipuji banyak orang karena penampilannya yang awet muda, kini menjadi bahan cibiran. Para tetangga mulai menjauh. Teman-teman pengajiannya memutus hubungan. Bahkan, komunitas sosial tempat ia biasa tampil sebagai ibu inspiratif mencoret namanya dari daftar anggota. Alia tidak merasa puas, tapi juga tidak merasa bersalah. Ia tidak menjebak mereka. Ia hanya mengungkap kebenaran yang mereka sembunyikan. Langkah keempat adalah penyelesaian hukum. Persidangan perceraian berlangsung cepat karena bukti sangat kuat dan Rizal tidak membantah satupun tuduhan. Bahkan, saat hakim bertanya apakah benar ia menjalin hubungan intim dengan ibu kandung istrinya saat sang istri sedang umroh, Rizal hanya menunduk dan menjawab lirih, "Iya, Yang Mulia." Hakim memutuskan bahwa seluruh harta bersama dibagi secara adil, tapi sebagian besar, terutama rumah yang dibeli atas nama Alia, tetap menjadi milik Alia sepenuhnya. Rizal hanya mendapat sebagian kecil dari kendaraan dan aset tabungan. Alia langsung menjual rumah tersebut beberapa hari setelah keputusan inkrah. Ia tidak ingin tinggal di tempat yang sudah ternoda. Dan yang paling menyakitkan bagi Rizal adalah ketika Alia mengatakan kalimat ini di pengadilan dengan suara yang tenang namun penuh taji. "Aku pernah mencintaimu dengan sangat, Rizal. Tapi kamu menjadikan cinta itu bahan bakar pengkhianatan. Dan untuk ibu, semoga suatu hari engkau mengerti bahwa menjadi ibu bukan hanya soal melahirkan, tapi tentang menjaga hati anakmu." Kini Alia tinggal di apartemen kecil namun nyaman, yang ia beli dengan hasil penjualan rumah. Ia memulai usaha kecil, jualan skincare dan modest wear secara online. Tak disangka, bisnisnya berkembang pesat. Banyak perempuan yang terinspirasi oleh kekuatannya dan menjadi pelanggan setia. Di balik kekuatannya, Alia masih menyimpan luka. Tapi luka itu tidak lagi bernanah. Ia sudah sembuh perlahan. Suatu malam, ia membuka email dan membaca pesan dari seorang pria yang mengaku tertarik bekerja sama memasarkan produk skincare-nya secara profesional. Pria itu bernama Arfan,
Duda satu anak yang juga memiliki agensi pemasaran digital. Mereka mulai bekerja sama secara profesional. Di tengah-tengah kerjasama itu, mereka mulai saling mengenal. Alia kagum dengan kesopanan dan perhatian pria itu. Tapi ia belum membuka hatinya. Saya tidak buru-buru, Mbak Alia. Tapi saya ingin bilang satu hal, Anda wanita luar biasa. Jika suatu saat Anda siap untuk membuka hati, saya ingin jadi orang pertama yang tahu, ujar Arfan di suatu malam yang sunyi. Alia hanya tersenyum kecil. Hatinya bergetar, tapi ia tahu, waktunya belum tiba. Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari kampung halaman. Rani dan Rizal telah pisah jalan. Ternyata hubungan mereka tidak berjalan mulus setelah hidup bersama. Rizal yang pengangguran dan penuh tekanan tidak sanggup memenuhi gaya hidup Rani yang boros. Mereka kerap bertengkar hingga akhirnya berpisah. Alia tidak terkejut. Ia bahkan tidak merasa puas atau senang. Hanya diam. Datar. Semua itu hanyalah konsekuensi dari perbuatan. Suatu hari, Rani menghubunginya lewat pesan singkat. Isinya hanya satu kalimat. Nak, maafkan ibu. Ibu salah. Tolong izinkan ibu melihatmu sekali saja. Alia membaca pesan itu lama. Sangat lama. Tapi kemudian ia mematikan layar ponsel dan menutup matanya. Ia tidak membenci, tapi juga tidak ingin kembali. Karena bagi Alia, pengkhianatan tidak layak diberi ruang kedua. Pagi itu, matahari menyorot lembut ke jendela apartemen kecil milik Alia. Suasana tenang, tidak ada tangisan, tidak ada teriakan, hanya suara burung-burung yang sesekali lewat di balkon lantai 4. Alia duduk di meja kerja kecil, ditemani laptop dan segelas teh melati hangat. Wajahnya tampak lebih segar dibanding beberapa bulan lalu. Senyumnya masih belum selebar dulu, tapi sudah tidak murung lagi. Sudah hampir 1 tahun sejak semua luka itu terbuka. 1 tahun pula sejak ia memilih bangkit, meraih martabat dan harga dirinya yang sempat dihancurkan oleh 2 orang terdekat dalam hidupnya, suami dan ibu kandung sendiri. Namun, di balik semua luka, Alia membuktikan pada dunia bahwa ia bukan korban, tapi penyintas. Bisnis modest fashion dan skincare yang dirintis Alia kian berkembang. Berawal dari menjual lewat media sosial, kini ia sudah memiliki tim kecil, 2 staf customer service, 1 admin media sosial, dan 1 fotografer freelance. Ia juga sedang menyiapkan launching website profesional yang dikerjakan oleh Arfan, mitra kerja yang makin lama makin dekat dengan hidupnya. Suatu hari, Arfan datang ke kantor kecil Alia, sebuah ruko mungil yang disewa di pinggiran kota. Ia membawa contoh desain situs yang akan digunakan untuk brand Alia. Ini template yang saya rekomendasikan. Elegan, bersih, dan cocok untuk image kamu. Kuat tapi tetap lembut, ucap Arfan sambil menunjukkan tampilan laptopnya. Alia tersenyum. Kamu seperti bisa membaca pikiranku. Persis seperti itu yang aku bayangkan. Arfan menatap Alia dalam diam sejenak, lalu berkata, Alia, aku tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi setiap kali bekerja bersamamu, aku merasa sedang berjalan dengan seseorang yang tahu tujuan hidupnya. Aku suka itu. Bukan cuma sebagai mitra, tapi sebagai wanita. Alia diam. Hatinya berdebar. Namun bayang-bayang masa lalu masih mengintip di sudut hatinya. Aku menghargai keberanianmu untuk bicara. Tapi aku belum bisa, Arfan. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena aku masih belajar percaya lagi. Arfan mengangguk. Aku tidak akan mendesak. Aku hanya ingin kamu tahu, aku di sini, kapanpun kamu butuh seseorang yang berdiri di sampingmu. Sebagai sahabat, atau mungkin lebih nanti. Di tengah kesibukannya, Alia memutuskan untuk mengikuti pelatihan bisnis perempuan yang diselenggarakan oleh yayasan milik seorang wanita pengusaha sukses. Ia terpilih menjadi salah satu peserta setelah tim penyelenggara membaca kisah hidupnya yang viral dan menyentuh banyak orang. Di sanalah, Alia bertemu banyak wanita lain, janda, korban KDRT, wanita miskin yang bangkit dari nol, hingga mantan narapidana yang membuka usaha sendiri. Pelatihan itu menjadi tempat penyembuhan bagi Alia. Ia melihat bahwa bukan hanya dirinya yang pernah terjatuh, tapi semua perempuan tangguh di sana memilih bangkit. Alia merasa tidak sendirian lagi. Ia merasa dikuatkan. Salah satu peserta,
Seorang ibu muda bernama Maya yang pernah ditinggal suami kabur ke luar negeri, berkata pada Alia, "Aku membaca ceritamu, Kak Alia. Dulu aku pikir aku paling sial di dunia. Tapi ternyata kita semua punya luka. Dan kita semua bisa sembuh." Kalimat itu menghujam tepat ke hati Alia. Di minggu terakhir pelatihan, Alia diminta menjadi salah satu pembicara. Ia sempat menolak, tapi akhirnya setuju. Saat hari H, ia berdiri di atas panggung kecil dengan wajah tenang namun tegas. Ratusan mata memandang ke arahnya. "Aku bukan wanita hebat," ucap Alia membuka pidatonya. "Aku hanya wanita yang pernah dibunuh jiwanya oleh orang-orang yang seharusnya melindungi. Tapi aku tidak ingin mati berkali-kali. Aku memilih hidup, bukan karena aku tidak sakit, tapi karena aku ingin menjadi contoh untuk anak perempuan lain, bahwa kita bisa kuat meski dunia menjatuhkan kita." Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Beberapa peserta menangis haru. Alia turun dari panggung dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena ia sudah tidak takut lagi menghadapi hidup. Di tengah keberhasilannya, Alia tidak lupa satu hal penting, menyembuhkan hubungan dengan dirinya sendiri. Ia rutin mengikuti sesi konseling untuk membereskan luka-luka batin yang masih tersisa. Dalam salah satu sesi, sang psikolog bertanya, "Apa yang paling kamu takuti, Alia?" Alia menjawab pelan, "Takut mencintai lagi dan dikhianati lagi." Psikolog itu tersenyum lembut. "Ketakutan itu wajar. Tapi cinta yang sehat tidak pernah datang dalam bentuk pengkhianatan. Saat kamu sudah mencintai dirimu sendiri sepenuhnya, kamu tidak akan takut memberi cinta pada orang lain. Bukan karena kamu butuh mereka, tapi karena kamu ingin berbagi bahagia." Ucapan itu menggema di hati Alia selama berhari-hari. Suatu sore, Alia menerima surat dari Lembaga Pengadilan Agama. Ternyata ibunya, Rani, ingin bertemu untuk meminta maaf secara langsung. Permohonan itu sudah disampaikan melalui jalur resmi, agar Alia tidak merasa ditekan atau dipojokkan. Alia terdiam. Ia tidak tahu harus menerima atau menolak. Setelah 3 malam merenung dan bermimpi buruk, akhirnya ia memutuskan datang. Bukan karena ia memaafkan sepenuhnya, tapi karena ia ingin menutup bab itu dengan tenang. Pertemuan berlangsung di ruangan mediasi pengadilan, ditemani staf mediator. Saat Rani masuk, ia terlihat lebih tua, wajahnya lelah dan keriput di beberapa bagian. Tidak seperti dulu yang selalu tampak muda dan modis. Begitu melihat Alia, mata Rani langsung berkaca-kaca. "Ah, Ibu? Ibu minta maaf. Ibu hancur. Ibu kehilangan segalanya. Kamu anak ibu satu-satunya. Tapi ibu malah menghancurkanmu," ucap Rani sambil menangis terisak. Alia menatapnya, tenang namun tetap menjaga jarak. "Aku datang bukan untuk membalas dendam, Bu. Tapi untuk menutup luka. Maaf, aku belum bisa memberi, setidaknya bukan sekarang. Tapi aku juga tidak ingin hidup dengan membenci." Air mata Rani makin deras, tapi Alia hanya bangkit berdiri dan berkata, "Aku doakan ibu bisa menemukan kedamaian sendiri. Tapi izinkan aku menjalani hidupku tanpa bayang-bayang masa lalu." Lalu ia pergi meninggalkan ruangan, tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, Alia resmi meluncurkan website bisnisnya. Dalam waktu 1 minggu, omset penjualannya meningkat 2 kali lipat. Ia mulai dipanggil sebagai pembicara di berbagai komunitas perempuan. Banyak yang ingin tahu bagaimana ia bangkit dan tetap anggun dalam menghadapi pengkhianatan. Dan di tengah kesibukan itu, Arfan masih setia menjadi teman dan mitranya. Ia tidak pernah mendesak Alia soal hubungan, tapi selalu hadir saat dibutuhkan. Suatu malam, saat mereka duduk di kedai teh favorit mereka, Alia menatap mata Arfan dan berkata, "Mungkin aku masih belajar percaya. Tapi hari ini, aku ingin mencoba. Kalau kamu masih bersedia, aku ingin mengenalmu bukan cuma sebagai rekan kerja." Arfan tertegun, lalu tersenyum. "Aku sudah siap sejak lama." Dan malam itu, Alia merasa satu beban besar dalam hatinya akhirnya luruh. Alia tahu, hidup tidak akan selalu tenang. Akan ada badai lain di depan. Tapi kini ia sudah punya bekal, cinta pada dirinya sendiri, semangat untuk hidup, dan orang-orang baik yang ada di sisinya. Ia tidak lagi takut kehilangan.
Karena wanita yang mencintai dirinya sendiri tak akan mudah dihancurkan siapapun. 2 tahun telah berlalu sejak rumah tangga dan kepercayaan Alia runtuh dihantam 2 orang terdekatnya sendiri, Rizal dan Rani, suami dan ibu kandungnya. Luka itu tak pernah sepenuhnya hilang, tapi pelan-pelan, Alia belajar menghadapinya. Ia membangun hidup barunya dengan susah payah, tapi kini ia bisa berdiri kokoh. Bisnis butik modest fashion miliknya, Ayla Wear, kini sudah memiliki 2 cabang di kota berbeda. Meski memulai dari nol, Alia tak pernah malu mengakui kisah kelam masa lalunya. Justru, kisah itu menjadi kekuatannya. Setiap potong pakaian yang dijual, setiap langkah yang ia tempuh, menjadi simbol dari satu hal. Harga diri seorang wanita tak boleh diinjak siapapun, bahkan oleh keluarga sendiri. Pada pagi yang cerah itu, Alia duduk di ruang tamunya yang minimalis namun elegan. Ada seorang pria yang kini rutin mengisi hari-harinya, Raka, duda beranak 1 yang ia temui dalam acara seminar perempuan bangkit pasca perceraian. Raka bukan pria sempurna, tapi sikapnya yang tenang, lembut, dan penuh hormat membuat Alia merasa dihargai sebagai manusia utuh. Alia, aku tahu kamu pernah sangat disakiti. Tapi kamu tak pernah mengizinkan rasa sakit itu mengubahmu menjadi pahit. Itu luar biasa, kata Raka suatu pagi sambil menyerahkan teh hangat. Alia tersenyum. Aku pernah ingin jadi pahit, sangat ingin. Tapi ternyata dendam tak mengenyangkan perutku, tak menenangkan tidurku. Yang membuatku sembuh adalah memaafkan, tapi tidak melupakan. Sementara itu, kehidupan Rani dan Rizal berubah menjadi bayangan muram. Setelah dijauhi masyarakat dan kehilangan pekerjaan, Rizal bekerja serabutan. Ia sempat menjual sepeda motornya demi hidup sehari-hari. Rani yang dulu gemar ke salon dan tampil menor, kini bahkan tak mampu membeli bedak tabur. Hubungan mereka pun tak berlangsung lama. Setelah hidup dalam kesulitan selama beberapa bulan, Rizal akhirnya meninggalkan Rani. Kau tak secantik dulu, dan aku sudah cukup menderita karena salah langkah, katanya dingin sebelum pergi. Rani pun hidup sendiri di rumah kontrakan kecil, tanpa siapa-siapa. Alia tidak pernah mengunjunginya lagi, namun tidak pernah pula membalas dendam lebih dari yang sudah terjadi. Ia hanya diam, karena tahu bahwa karma sudah bekerja jauh lebih rapi daripada yang pernah ia rancang. Suatu hari, Alia mendapat undangan menjadi pembicara utama dalam sebuah acara bertema Wanita dan Luka Pengkhianatan, Bangkit dengan Kekuatan. Acara itu akan diselenggarakan di Jakarta, dan banyak tokoh penting turut hadir. Saat berdiri di panggung, mengenakan gamis biru muda dan kerudung satin lembut, sorot mata Alia tenang dan penuh keyakinan. Ada yang bilang, wanita harus sabar jika dikhianati. Tapi saya tidak percaya itu. Sabar bukan berarti diam. Memaafkan bukan berarti menerima kembali. Kita boleh sedih, kita boleh hancur, tapi jangan izinkan orang lain mendefinisikan harga diri kita. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa perempuan terlihat mengusap air mata. Seorang ibu dengan anak kecil bahkan maju usai acara untuk memeluk Alia. Terima kasih, Mbak. Saya pun pernah dikhianati oleh suami dan kakak kandung saya sendiri. Tapi mendengar kisah Mbak Alia, saya merasa tidak sendirian. Alia membalas pelukan itu dengan hangat. Ia tahu, luka seperti miliknya tidak hanya terjadi pada dirinya saja. Dan kalau ia bisa bangkit, orang lain pun bisa. Beberapa bulan kemudian, Raka menyatakan keseriusannya. Ia membawa serta anak semata wayangnya, Rania, yang kini berusia 9 tahun. Rania begitu menyukai Alia sejak awal. Aku ingin jadi desainer kayak Bunda Alia, katanya suatu hari. Hati Alia meleleh. Dia yang pernah kehilangan harapan tentang keluarga, kini diberi kesempatan untuk membangun yang baru. Tapi dia ingin yakin. Apa kamu yakin bisa menerima aku, Raka? Aku pernah gagal. Luka itu masih ada, dan aku tak ingin menyeretmu dalam bayang-bayang masa laluku. Raka menggenggam tangannya. Aku tidak mencintaimu karena kamu sempurna. Tapi karena kamu kuat. Aku ingin kamu tidak berjalan sendiri lagi. Aku dan Rania ingin jadi rumah yang baru buat kamu. Dengan air mata haru, Alia mengangguk. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana, namun penuh cinta. Tidak mewah, tapi hangat dan khidmat.
Alia mengenakan kebaya putih sederhana, dikelilingi oleh teman-temannya yang dulu menemani saat ia terpuruk. Setelah akad, Alia mencium tangan Raka, dan Raka membisikkan, "Mulai hari ini, aku berjanji untuk tidak pernah membuat kamu merasa sendirian lagi." Dan benar saja, hari-hari setelah itu terasa damai. Tak ada drama, tak ada air mata karena pengkhianatan. Hanya kehidupan biasa yang dijalani bersama dengan penuh penghargaan. Beberapa bulan kemudian, Alia kembali menunaikan umroh, kali ini ditemani Raka dan Rania. Saat berdiri di hadapan Ka'bah, Alia berdoa dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, dulu aku datang ke sini dengan hati hancur. Tapi Engkau kembalikan aku dengan jiwa yang utuh. Terima kasih karena Engkau mengajariku tentang keikhlasan. Terima kasih telah mengganti luka dengan cinta yang lebih tulus." Raka menggenggam tangannya erat. "Sudah tak ada lagi pengkhianatan di rumah kita," kata Raka lirih. Alia mengangguk. Karena rumah itu bukan soal tembok dan atap, tapi tentang siapa yang ada di dalamnya. Dari kejauhan, Rania tertawa kecil sambil mengejar burung merpati di pelataran Masjidil Haram. Alia menatap gadis kecil itu dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa lengkap. Luka itu tetap ada sebagai kenangan, tapi tidak lagi menyakitkan. Ia telah memaafkan masa lalu. Ia telah memutus rantai luka yang diwariskan. Dan ia tahu, hidup baru ini adalah hadiah yang datang setelah badai panjang. Alia tidak kembali ke masa lalu. Dia berjalan ke depan, dengan kepala tegak, dan hati yang damai.